要斩断所求，拦住他！其人走不了。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita pembahasan singkat Donghua World of Immortals. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan aja klik link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaochen dihampiri sama Lin Er serta Yan Jinzheng beserta dua manusia pohon ukuran besar, di momen ini si Xiaochen diayam-ayami nih sama manusia pohon rekannya Lin Er itu, dimana Xiaochen benar-benar tak mungkin melawan 4 musuh sekaligus ditambah manusia pohon itu sendiri yang kekuatannya sih setara ranah transformasi tingkat 7 atau 8. Untuk amannya, Xiaochen mencari celah dan kabur dari sana karena ketiga teman-teman andayingnya kala itu sedang sekarat pula. Xiaochen yang berhasil kabur dari sana berkat perlindungan esensi telur naga yang diserap sebelumnya. Tentu aja Xiaochen harus mencari tempat yang aman dulu nih untuk menyembunyikan teman-teman andayingnya tersebut. Di momen ini Lin Er serta teman-temannya juga mencari keberadaan Xiaochen yang pasti lokasinya tak jauh dari sana. Xiaochen kala itu sih mancing semua orang untuk menjauh dari teman-teman andayingnya itu dengan cara ngejek Lin Er kalau dia tak akan pernah bisa menghabisinya. Xiaochen yang saat itu nekat mancing semua orang ke sungai dengan energi dingin yang begitu pekat. Tentu aja Yan Jinzheng memperingatkan semua orang tuh untuk jangan gegabah jika bertarung di area sungai tersebut. Mengingat dua manusia pohonnya Lin Er tak bisa mendekati Xiaochen karena mereka tak bisa baku hantam di atas jembatan kayu sesempit itu. Tentu aja Lin Er yang terbilang manja-manja klub hanya ngeliatin doang nih teman-temannya ngeroyok Xiaochen bersama-sama. 他要斩断所求，拦住他！其人走不了。Melihat Xiaochen jatuh ke sungai dengan energi dingin begitu bekat pasti tak akan selamat, Yan Jinzheng pun meyakinkan Lin Er nih jika Xiaochen pasti akan tewas di sungai tersebut, mengingat tak ada yang pernah selamat selama ini. Setelah itu Yan Jinzheng pun bertanya perihal aliansi kerjasama yang mereka bicarakan sebelumnya, di mana Lin Er sih meminta Yan Jinzheng untuk mengundang semua sekte di Pulau Naga sana, sekalian bikin aliansi besar aja katanya Lin Er. Di sisi lain, Xiaochen yang mulai membeku karena energi dingin sungai tersebut. Di momen itu sih Xiaochen mau dimakan nih sama monster penghuni sungai di sana. Namun secara ajaib Xiaochen diselamatkan sama binatang sihir mungil namun overpower banget yang bisa mengalahkan monster sungai sebesar itu. Di momen itu juga Xiaochen yang bangun dari pingsannya, dia malah diberi pelajaran sama si monster sihir mungil itu karena ternyata dia tuh adalah pemilik sebenarnya dari pohon suci yang dicuri Xiaochen di part sebelumnya. Setelah Xiaochen ditinggal pergi gitu aja sama si binatang sihir itu, dia pun segera balik ke tempat teman-teman andayengnya itu. Dan ketika Xiaochen melihat kondisi mereka bertiga tak kunjung membaik, Xiaochen pun memutuskan untuk pergi ke tempat embun kehidupan dan akan segera pergi ke lembah manusia pohon untuk menolong mereka bertiga dengan cara mengambil embun kehidupan itu. Karena api kehidupan mereka bertiga hampir padam akibat serangan brutal Yaluode dan Kai Ao kemarin.
Di sisi lain, Yan Qingcheng yang membawa begitu banyak perwakilan tiap-tiap sekte di Pulau Naga sana untuk berdiskusi membentuk aliansi super dengan para manusia pohon. Tentu aja Lin Er sebagai sosok manusia yang dipercaya sama leluhur manusia pohon jadi pemimpin aliansi super itu nih guys. Karena peran penting manusia pohon sebagai penduduk asli di Pulau Naga sana, pengen juga para manusia bisa keluar dari tempat itu. Mengingat semua kultivator yang masuk ke Pulau Naga tak bisa keluar dari sana jika tak menemukan naga leluhur. Ditambah teror dari kultivator bernama Dugu yang memiliki julukan iblis pedang Dugu, membuat kultivator lain kesulitan mencari keberadaan leluhur naga tersebut karena Dugu selalu mencari musuh kuat untuk diajak duel sampai mampus. 你们还不够资格带走。 好啊，怎么？ 别跟我跑了！ Para perwakilan sekte yang banyak dari mereka setuju untuk gabung dengan aliansi supernya Lin Er dengan Yan Qingcheng sebagai wakil ketuanya. Banyak dari mereka juga nih yang tak ikut aliansi tersebut. Mengingat Yan Qingcheng dari sekte Andaying aja penuh dengan tipu muslihat kata mereka. Sedangkan di sisi lain, Xiao Chen yang berhasil menyelinap ke tempat kolam embun kehidupan, dia melihat binatang sihir kecil yang nyelamatinnya kemarin. Ternyata dia mau mengambil embun kehidupan itu juga sekaligus esensinya pula. 那是万年老树在进园，这种宝地应该有树人守护才对。 Para manusia pohon mini di tempat itu yang mulai bangun dan membunyikan sinyal penyusup. Seketika Xiao Chen pun segera pergi dari sana nih, daripada situasi makin runyam nantinya. Di momen itu, si binatang sihir kecil pun membawa kristal embun kehidupan yang merupakan inti energi dari leluhur manusia pohon. Hal itu pun membuat leluhur manusia pohon yang dari tadi berkultivasi jadi harus bangun lebih awal, di mana leluhur manusia pohon tersebut berada di ranah Sky Imperial tingkat 1 yang kekuatannya sih mirip seperti para demigod di video sebelumnya. 金石流下，赶紧逃出树人谷。但树人退行尚未完全，你竟敢动我高！ Xiao Chen yang saat itu dilindungi sama binatang sihir kecil itu karena dia mulai paham jika Xiao Chen bukanlah orang jahat. Di momen ini Xiao Chen pun membakar hutan di sekitar sana nih, supaya leluhur manusia pohon sibuk memadamkan api di hutan sana. Di waktu bersamaan, Lin Er yang mendengar suara ledakan di tempat leluhur manusia pohon berada. Semua orang yang tadinya fokus rapat aliansi pun seketika pergi ke lokasi ledakan tersebut. Setelah leluhur manusia pohon selesai memadamkan api di hutan itu, dia pun ngasih tahu Lin Er nih jika ada seorang pemuda yang berani mengambil embun kehidupan di tempat itu. Dan betapa terkejutnya Lin Er serta semua orang di sana karena Xiao Chen ternyata masih hidup setelah kemarin tercebur di sungai energi dingin sebelumnya. Untuk sekarang, leluhur manusia pohon mempercayakan segala urusan lembah manusia pohon kepada Lin Er dan memberinya benda untuk memandu mereka semua mencari keberadaan leluhur naga. Di sisi lain, Xiao Chen yang mulai akrab dengan binatang sihir kecil itu setelah kejadian barusan. Di momen ini binatang sihir itu pun dikasih nama Keke sama Xiao Chen karena dia mau jadi rekannya Xiao Chen di sana. Sedangkan di tempat lain, Guluo yang frustasi karena dibikin buntung sama Xiao Chen, dia kala itu dikasih asistennya gulungan teknik iblis dari sekte Andaying untuk menyembuhkan tangannya yang buntung itu. Seketika Guluo auto full senyum jahat nih karena bisa balas dendam kepada Xiao Chen. Di sisi lain, Yan Qingcheng yang membahas rencana jahatnya itu dengan Lande, ternyata Lande ini dulunya dibuang nih oleh sektenya sendiri karena suatu insiden. Dan di momen paling terpuruknya itu, Yan Qingcheng datang menampung Lande
untuk bikin sekte sendiri daripada ngemis balik ke sekte asalnya. Maka dari itu Lande bener-bener nurut nih sama Yan Qingzheng karena dia dianggap sebagai penyelamat. Setelah itu Xin pun beralih ke tempat Xiao Chen, di mana dia yang balik ke gua tempat teman-teman Andayingnya. Xiao Chen pun segera menggunakan embun kehidupan itu kepada mereka bertiga. Setelah teman-teman Andaying Xiao Chen sembuh secara total, ternyata mereka bertiga naik ke ranah transformasi tahap 3 nih guys. Dan tentu aja hal itu membuat Xiao Chen ikut gembira atas kenaikan ranah teman-temannya tersebut. 3 hari kemudian, beberapa anggota aliansi supernya Lin Er yang menemukan keberadaan Xiao Chen, mereka pun menyerbu goa tempat persembunyian Xiao Chen itu. Tapi sayangnya mereka tak tahu akan jebakan apakah yang telah Xiao Chen persiapkan dari jauh-jauh hari. Setelah Xiao Chen berhasil mengalahkan semua musuhnya di sana dan menyisakan satu orang bernama Ling Feng untuk diinterogasi, Xiao Chen pun mulai tahu nih jika Lin Er makin lama makin bikin cegal aja, sampai-sampai bikin aliansi segala untuk balas dendam gak jelas itu. Daripada dibiarin makin ngelunjak, Xiao Chen pun nantang seluruh aliansi supernya Lin Er untuk war aja di lokasi tebing yang tak jauh dari sana beberapa hari ke depan. Esok harinya Xiao Chen yang memutuskan untuk nyari tempat persembunyian baru. Sampai hari war itu tiba, dia pun tak sengaja melihat Biksu Yizhen yang saat itu berhasil menemukan seniornya nih guys. Namun kondisi seniornya Biksu Yizhen ini udah tewas dan sekarang dia dikejar-kejar oleh iblis pedang Dugu yang sebelumnya udah diceritain sama aliansi super tadi. Dengan kekuatan Dugu yang berada di ranah transformasi tingkat 8, Xiao Chen pun membantu Biksu Yizhen kabur dari sana doang. 谁都不能走，胜负未分之前，没有人能拒绝我的挑战。 Setelah Xiao Chen berhasil kabur dari Dugu dan pergi ke tepi pantai bersama dengan Biksu Yizhen, kala itu si Biksu Yizhen bercerita nih kepada Xiao Chen tentang seniornya yang berhasil dia temukan beberapa hari lalu. Namun saat mereka baru aja ketemu, seniornya Biksu Yizhen dihampiri sama Dugu untuk ditantang baku hantam sampai mampus. Rencananya sih Biksu Yizhen diminta seniornya untuk pergi sejauh mungkin, sedangkan Dugu akan dia tahan. Tapi sayangnya seniornya Biksu Yizhen bukanlah tandingannya Dugu. 而且独孤剑魔一旦开战，却也不是他的对手。不存法力高强， Biksu Yizhen yang merelakan kepergian seniornya itu dan akan mengenang setiap kebaikan beliau sampai kapanpun. Tentu aja Xiao Chen merasa iba nih kepada Biksu Yizhen karena dia ditinggal sosok orang yang dia anggap seperti saudara sendiri. Setelah itu Xin pun beralih ke pagi harinya, di mana Biksu Yizhen memperingatkan Xiao Chen untuk jangan memprovokasi aliansi super. Namun ketika Xiao Chen berkata jika dirinya udah membulatkan tekadnya itu untuk mengakhiri pertikaian ini, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini.